udah pasti musik kan dia mengandung pengetahuan. Nah, pengetahuan seperti apa yang ingin kita sampaikan? Kebetulan karena latar belakangku adalah edukator juga, pendapatku pribadi, aku merasa setiap karya atau setiap relasi sih sebenarnya, kan dalam presentasi karya pasti ada relasi yang terbangun, adalah relasi pendidikan, relasi edukasi gitu. Jadi pasti ada pengetahuan yang dipertukarkan dan ada diskursus lah di sana. Halo, namaku Rara Sekar, monikerku untuk bermusik Hara, dan pekerjaanku apa ya? Mungkin musisi, peneliti, juga apa ya? Tukang kebun. Aku suka berkebun. Album Kenduri itu memang satu album untuk mengejawantahkan perjalanan aku menelusuri kembali relasiku dengan alam. Beberapa tahun kebelakang tuh menjadi semacam apa ya? Fokus utama kali ya dalam keseharianku. Sejak aku mulai berkebun sih dan menanam makananku sendiri, aku menemukan hal-hal baru tentang alam, tentang diriku dan relasiku dengannya. Jadi si Kenduri ini adalah caraku untuk mengabadikan perjalananku sejauh ini. Dan Hara sendiri memang lahir di konteks Rara Sekar hari ini ya, di mana aku memang sudah berkebun, aku menyelesaikan studi di bidang antropologi, jadi ini adalah muara dari hal-hal yang membentuk seorang Rara Sekar hari ini. Salah satunya memang mungkin isu ekologi dan isu sosial. Nggak tahu perbedaan bambu kayak nggak bisa, ya nggak terlalu paling lebar. Iya, bedanya ya ini aku sendiri ya, 100% sendiri, dan memang ini cerita yang datang dari pengalamanku pribadi gitu, jadi lebih personal pastinya. Tapi sebenarnya yang menginspirasi aku tuh lebih banyak peneliti, penulis kayak gitu-gitu. Jadi justru pengetahuan kritis itu menginformasikan caraku menulis lagu dan bermusik. Kalau musisi sih banyak yang mempengaruhi, tapi lebih secara musikalitas gitu ketimbang secara wacana. Jadi ya justru peleburan itu yang sedang aku eksperimentasikan lah ya, bisa dibilang. Waktu itu lagi banyak membaca buku-bukunya Tania Murray, dia seorang antropolog juga, fokusnya di isu-isu agraria, isu pembangunan. Kebetulan penelitianku juga tentang pemuda adat, jadi banyak antropolog sih yang menginspirasi gitu. Tapi ya ada juga kalau Indonesia Saras Dewi, aku sangat respect dan apa ya, melihat karya-karyanya sebagai panduan dalam berkarya gitu, dan semacam penanda salah satu apa ya, fase hidupku di mana aku mulai mendalami relasiku dengan alam. Jadi mungkin nanti 10 tahun lagi aku akan melihat kembali ke 2021 dan melihat, oh aku dulu pernah nulis seperti ini, dan oh relasiku seperti itu ya. Harapannya sih aku lebih baik ya 10 tahun lagi. Kalau lebih buruk ya jadi pengingat juga. Tapi kalau konser ini memang sangat berkesan sih, karena nggak seperti konser. Aku melihat ini sebagai pertemuan aja teman-teman di satu lingkaran yang sangat intim dan hangat, dan sangat terbuka juga, dan menjadi momen perpisahan yang dipersiapkan dengan sepenuh hati. Dan semoga sih berkesan untuk semua yang hadir.
konser kenduri yang kali ini judulnya Layar Terkembang. Ini sebenarnya adalah akhir dari rangkaian tur kenduri yang sudah aku laksanakan sejak pertengahan tahun lalu. Jadi ini adalah titik pemberhentian terakhir lah untuk rangkaian kenduri, promosi album kenduri lah gitu. Kenapa konser? Karena aku merasa selama ini kan formatnya selalu kecil, intim, dan cuman sedikit yang bisa ikutan. Aku ingin menutupnya dengan sebuah pertemuan tapi juga perpisahan sama teman-teman, di mana lebih banyak orang bisa ikut hadir gitu. Dan dalam formasi yang berbeda dengan quintet. Aku Dwi dari Omah Lor. Awalnya aku sih yang minta dia untuk bukan tur kenduri nih. Aku minta tolong dia untuk membuka kembali Omah Lor ke publik setelah sekian lama pandemi tertutup. Kita buka lagi nih Omah Lor nih. Nah dia isi tuh. Kemudian setelah itu dia bilang, Mbak aku mau ini dong tur kenduri juga yang jilid 2 gitu. Ya udah, ayo di sini. Terus jadilah Gulma yang benar. Rara, band, itu kayak keluarga di Omah Lor, jadi seneng aja kolaborasi dengan keluarga sendiri dan udah kenal juga sih karakter dia seperti apa, jadi dan dia kolaborator yang sangat memahami situasi kita. Aku merasa lebih penuh sih sebagai seorang manusia, tapi bukan karena lagu-lagunya, tapi lebih karena cara aku mempresentasikan lagu-lagu ini di ruang-ruang intim seperti tur kenduri, lalu menyematkan kegiatan-kegiatan yang aku percayai adalah kegiatan-kegiatan yang bukan cuma menyenangkan tapi penting, kayak misalnya ya bersepeda, terus meramban, masak makanan dari hasil rambanan, lalu botram gitu, makan bersama, itu hal-hal yang dalam keseharianku aku lakuin dan aku sematkan ke dalam musik. Jadi ketika itu dileburkan, aku merasa lebih penuh dan Hara itu jadi semacam apa ya, menjadi ruang aman sih untukku melakukan hal-hal yang aku percayai dan aku cintai gitu. Jadi aku rasa setiap orang perlu punya ruang aman seperti itu dan mungkin rasanya adalah rasa aman dan penuh. Seni itu banyak sekali yang lebih bisa masuk ke manusia, lebih gampang masuk ke manusia. Maka seharusnya para seniman, apapun ya, bukannya pemusik, itu lebih ke sana deh sekarang, mulai nyentil-nyentil lah manusia-manusia itu supaya ya sadar tentang lingkungan gitu. Ada beberapa seniman yang setelah datang ke sini kemudian akhirnya menciptakan sesuatu yang bisa nyentil gitu. Harusnya lebih banyak ya, kurang banyak selama ini yang impactful gitu. Karena kebanyakan yang menyuarakan isu-isu lingkungan kemanusiaan itu kan yang indie ya, yang kurang, yang gaungnya itu ya hanya di lingkungan mereka-mereka aja gitu. Sedangkan lingkungan yang ignorant itu lebih gede gitu. Jadi harapannya sih lebih banyak lagi pemusik-pemusik yang mau menciptakan lagu-lagu yang mengena gitu, yang seperti aku bilang ya, mengembalikan orang-orang sesat ke jalan yang benar gitu. Udah pasti musik kan dia mengandung pengetahuan. Nah, pengetahuan seperti apa yang ingin kita sampaikan. Kebetulan karena latar belakangku adalah edukator juga, terus tadi peneliti ya. Mungkin buat aku agak sulit untuk sekedar misalnya menulis lagu untuk menghibur, malah aku bukannya gimana, aku nggak bisa aja sih. Jadi kayak buat aku itu kontraintuitif. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang memang suka atau sering menulis seperti itu, mungkin lebih mudah dan sulit untuk menulis yang ada wacananya. Jadi itu lebih ke soal bagaimana aku memaknai musik sih. Kalau aku merasa karena latar belakangku agak sulit untuk nggak ada wacananya gitu. Oke, terima kasih Mustia, Debbie. Semoga soundnya oke.